wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Isma'u qaulallahi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu semua ke dalam paripurnanya dinul Islam, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu jamaah sholat sunnah tarawih dan witir rahimakumullah, selalu kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dan selalu kita berselawat atas Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali Bapak Ibu, mau minta izin 5 atau 7 menit pertama khusus untuk anak-anak awak yang akan mencatat. Siap Nana Ustaz yang mencatat, baik yang putra maupun yang putri. Judul tausiah Ustaz malam ini adalah kenapa Allah mewajibkan kita untuk berislam secara kafah. Kenapa Allah mewajibkan kita untuk berislam secara kafah? Kafah itu dalam kurung ya menyeluruh, ya totalitas. Yang pertama, karena Allah menciptakan kita dan menjalani kehidupan sesuai dengan aturan Allah, dalam kurung dinul Islam. Yang kedua, syarat diterimanya amal adalah jika yang melakukan amal itu seorang muslim. Yang ketiga, syarat selamat dunia akhirat adalah Islam. Dia catat.
Hah? Capek mana? Nggak ada nyantek. Kan sama Ustaz tanda tangani, nggak lewat nilai kan? Nanti dibantu abangnya atau kakaknya. Yang keempat, sampai berapa Ustaz? Sampai 5. Yang keempat, ya salah satu pertanyaan di alam kubur adalah tentang Islam. Dan yang terakhir, yang kelima, Islam menyelamatkan kita dari kekalnya azab neraka dan pasti dimasukkan ke dalam surga. Di orang Islam itu kok nyampang meninggal membawa dosonya tidak Allah ampuni, nya harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, tapi tidak kekal. Abarari di neraka gak seminggu 7 hari kali 1000 tahun. Ya. Setelah 7.000 tahun baru dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu jamaah salat sunat tarawih dan witir rahimakumullah. Itu yang pertama, ringkasan untuk anak-anak awak yang mencatat. Yang kedua, pun ambo mohon izin sedikit menyampaikan bahan agar tidak ada celah setan masuk ke dalam hati awak, kemudian menggiring hati dan pikiran awak kepada sesuatu yang merugikan awak. Maksud Ustaz, di beberapa tempat Bapak Ibu, ketika disampaikan tema tentang Islam, kesiap setan, takahinyu surangan Muslim, awakku kapia sado. Takahinyu surangnya batu Islamnya, awak nalain kosa salah. Kok ada tuh, ketahuilah tuh setan yang sedang bermain. Tujuannya apa? Supaya ada hijab, ada pembatas antara awak dengan kebenaran yang datang dari Allah. Tujuannya supaya awak jangan dengar kebenaran itu, jangan sampai masuk ke hati awak. Enak. Kalau berbicara tentang iman pun begitu. Kata-kata hinyu surangan baiman awak kok biasa do. Enak. Kalau berbicara seruku tak hinyu dia masuk seruku surang, awak kok masuk neraka kasadonya. Tidak, demi Allah Bapak Ibu. Ketika awak membicarakan tentang Islam, iko kalau istilah anak-anak kini kok kita banget. Alhamdulillah, 1 dari 2 miliar Muslim kurang lebih dari 8 miliar penduduk bumi itu awak. Awak berbicara tentang yang 2 miliar. Awak berbicara tentang sesuatu yang diidamkan oleh 8 miliar penduduk bumi hari ini, yaitu as-salamah, keselamatan. Awak semuanya pasti selamat. Dan ternyata dari 8 miliar hanya 2 miliar yang menyadari as-salamah itu identik dengan Islam. Kalau ingin selamat, ingin bahagia, itu hanya ada pada Islam. Dia berbicara tentang kita banget itu. Lalu mungkin awak rasakan dalam kehidupan, kalau memang Islam identik dengan selamat, bahagia, kok ambo tidak bahagia? Apakah Islam yang salah? Atau mungkin berislam awak yang kurang tepat? Aku tujuan dari pembahasan itu sebenarnya, kalau berbicara tentang berislam, secara umum awak berbicara tentang 2 hal. Yang pertama, berilmu Islam,
dan yang kedua beramal Islam. Dia tidak ada makasih mau seorang kan batu Islam tidak, dan lain tidak gitu. Itu setan yang sedang mengganggu hati awak, pikiran awak supaya ada penghalang antara hati, penglihatan dan pendengaran awak dengan al-haqqu min rabbika, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bapak Ibu, awak berbicara tentang, ya di pertemuan sebelumnya mau sampaikan, orang Islam ku idenya satu tantu ado, yang kedua tantu arah. Kalau orang kafir meninggal kawan-kawannya, kedua kalimatnya, mari kita anggarkan jenazah saudara kita ini ke tempat peristirahatan terakhir. Itu menurut mereka. Kalau awak lontan tulek, masih ada dua fase berikutnya, fase kubur, fase akhirat. Bisa jadi memang kuburan tempat istirahat awak. Ketika ya kalau boleh diistilahkan ya, biaya supaya kuburan awak itu taman-taman sarugo sampai hari kiamat itu terbayar jawab semasa hidup. Ya Bu, nginap di hotel bintang 5 dengan homestay beda atau sama beda cuma enak. Jadi sadar atau tidak, awak ini menjalani kehidupan sebenarnya awak sedang mengusahakan sampai awak sesudah itu. Kalau orang kafir hanya dibatasi di rumah, gedung, apartemen mewah di dunia. Hanya itu. Ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya. Orang kafir hanya itu. Sabateh di situ. Kalau kecil orang tua singkek pangana orang kafir ya, sabateh itu. Ya. Sementara arah hawa setelah kuburan. Kalau seandainya Allah takdirkan hari kiamat itu tiupan sangkakala kedua oleh malaikat Israfil 1000 tahun semenjak jasad awak diletakkan di liang lahat, ya 1000 tahun awak dikubur. Lama atau sebentar Bu? Mana nyaman, lorong-lorong neraka atau taman-taman sarugo? Jadi sekecil apapun ibadah yang awak lakukan, sebenarnya awak sedang mencicil hari ini biaya taman-taman surga yang akan tempati. Samunya Bu, banyak piti semakin mewah tempat tinggal awak. Kalau di kubur pun serbu itu, semakin banyak amal soleh semasa hidup, semakin mewah barzakh sampai hari kiamat. Kemudian arah apa? Ya, setelah barzakh ada akhirat yang kekal abadi, tidak akan pernah berakhir. Ya Bapak Ibu, Bapak dan Ibu, jamaah salat sunnah tarawih dan witir rahimakumullah. Sebelum melanjutkan tentang pertanyaan kenapa Allah mewajibkan awak berislam secara kafah, terlebih dahulu awak harus mencari kondisi hari ini. Boleh dikatakan Bapak Ibu, penyampaian para ulama tentunya berdasar. Kalau dicari tanda-tanda ketek hari kiamat itu hampir seluruhnya sudah terjadi. Maka hari ini kita sudah berada di akhir zaman. Enak. Kalaulah terjadi seluruh tanda-tanda kecil hari kiamat, berarti menunggu tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar itu kata Rasulullah seperti mata rantai. Kalau lah terjadi cie, artinya beruntun juga kejadiannya lain. Ya. Salah satu ya yang disampaikan oleh Rasulullah
tanda besar akan terjadinya hari kiamat itu terjadinya al-malhamah al-kubra. Sepertinya Bapak Ibu, perang besar di akhir zaman. Perang besar. Ambo tidak mengetahui dan tidak memastikan. Wallahu a'lam. Apakah perang Israel Amerika versus Iran hari ini itu akan memantik perang akhir zaman? Wallahu a'lam. Ya Bapak Ibu. Jadi di situ awak harus membaca, harus tahu pula kondisi global. Jangan hanya sebagai lokal, apalagi hanya sebagai bagi saya kawan, ayo boyo urusan pribadi keluarganya Ustaz. Kalau tugas ambo sebagai kepala rumah tangga lah, ambo jalan itu lah tuh. Menam kemikian Palestina, parang Iran, Israel kini Ustaz. Tinggi benar haji Ustaz. Nggak bisa Bapak Ibu. Awak bersikap seperti itu. Orang mukmin, orang muslim itu cerdas. Alun masuk kubur adalah yakin ada kubur. Ada teman-teman seruku di kubur, ada lorong-lorong di neraka. Alun di akhirat nyola yakin di akhirat nanti ada seruku neraka. Itu nanti akhirnya yang terjadi real di dunia aku, masa awak tidak mau tahu? Karena dulu cara berpikir orang-orang di kampung nggak mau tahu masalah COVID. Tapi akhirnya mengeluh aja, apabila kena vaksin 2 kali Ustaz. Itu sudah tuh, aku terasa sebelum divaksin tidak ada keluhan. Aku lutut lah sakit, pinggang lah sakit, dia akan tetap terdampak. Apalagi kok tentang bahan bakar, berat cadang minyak awak, kece. Mr. Bahlil, insya Allah Idul Fitri aman. Emangnya pasca Idul Fitri tidak butuh BBM? Tetap berdampak. Semenjak ditutupnya Selat Hormuz oleh pemerintah Iran. Dia mengatakan kali 90 hari ke depan ada cadang minyak aman. Allah alam Bapak Ibu, tetap berpengaruh. Kemudian yang terjadi di dunia hari ini harus mau tahu. Anda bisa memastikan Anda kalau sebut hari kiamat. Bisa jadi ternyata generasi yang mencari huru hara hari kiamat itu justru awak gitu. 70.000 tentara Dajjal dari Isfahan, Iran tuh ternyata salah satu di antaranya awak. Awak perlu tahu supaya awak jangan salah mengambil kesimpulan, mengambil pilihan, kan tidak menutup kemungkinan nanti. Yang tidak akan dimasuki di Dajjal kan Makkah Madinah. Bukit Tinggi itu kan ada jaminan bahwa tidak masuk Bukit Tinggi. Kok ia masuk kembali? Tidak harus masuk loh Bapak Ibu. Mencari fitnah Dajjal tuh, takah di Sumatera Barat tuh, di Cie kota aja lah beradu. Ada kabarnya kan berada di Sumatera Barat tuh, 9 Balik kabupaten kota Ada Dajjal tuh ada di satu kota contohnya. 8 Balik kabupaten kota tuh bisa tersedot tuh. Karena luar biasanya fitnah Dajjal tuh. Ada Dajjal ketek dulu Pak Nurul, Dajjal ketek. Kok ngaku bisa mengobati seluruh penyakit. Akhirnya Bapak Ibu berbondong-bondong orang bobek. Ternyata kok salah seorang keluarga
Enggak, lo katanya kamu dulu sebelum di Bobe itu ya masih bisa berjalan. Ketika sakit masih bisa mandi 2 kali sehari. Tapi ternyata baru tibu ditampai Bobe itu ternyata lah ya semacam main film Pak. Diposisikan keluarga Bokus seolah lah lumpuh selama tidak bisa berjalan. Dipapah, digotong semua Pak. Padahal orang antri banyak Pak. Dia orang mencari deh. Parah penyakit ibuku gitu. Rambut tidak terurus, seolah tidak terurus gitu. Digotong deh timnya ke dalam ruangan periksa. Itu jadi OB. 5 atau 10 menit kemudian si ibu tadi, keluarga aku tadi itulah dirapikan, disuruh berjalan, dicari orang sebalik Pak. Ada orang anak tiga tuh. Oh ya san, dia mau pakai tadi lumpuh. 5 menit bisa langsung berjalan. Itu lebih banyak tadi ibu, mohon maaf. Ibu 1 anak baru, mohon maaf Pak, kamu disampaikan berita aku di kantor. Aduh keluarnya di paru, saya assalamualaikum, mohon maaf sekali lagi. Allah bermerah madon paru kan. Aduh kok deh Pak. Lo mau be tadi. Itu udah jalan sebenarnya. Ya, mode itu triknya. Orang yang nak stroke nyu tampakkan ke ya orang kabobe yang lah antrian itu seolah salah satu pasiennya stroke, lumpuh. Ya. Beko disuruh berjalan setelah keluar dari tempat bobe. Banyak yang tertipu. Apalagi Dajjal. Ya. Dajjal itu apa? Dan miskin selama itu bisa dikayakan Pak. Karena Allah bosan miskinnya. Tiba Dajjal menawarkan kekayaan instan. Nah lumpuh, dan stroke, dan butuh, bisa berjalan, bisa berlari, bisa melihat. Itu sengaja Allah berikan istimewa itu kepada Dajjal untuk menguji siapa yang benar-benar beriman kepada Allah ketika itu dan siapa yang beriman kepada Dajjal. Jadi perlu tahu tuh fitnah Dajjal itu. Sahabat Rasulullah menyuruh anaknya mengulang sholat balik. Ketika nyutanyo anak, wahai anakku sebelum salam tadi, sudahkah engkau membaca doa berlindung kepada Allah dari 4 hal? Wa inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Kecana alun nyoba doa tu. Ulang salat balik. Itu sahabat Nabi. Jauh jarak itu Dajjal. Kalau kini go ya telah mendekati. Kalau Allah takdirkan itu basuk bawa aja Dajjal, aki kira lagi istiqomah wa dengan iman wa. Ya Bapak Ibu. Orang tua atau keluarga wa yang lama meninggal dihidupkan kembali. Aku salah satu contoh saja, awak harus mau tahu ya tentang wahyu, tentang nubuwah. Itulah ilmu. Dan berislam yang benar, yang pertama yo berilmu. Ya Bapak Ibu. Harus sediakan waktu untuk banyak tahu persoalan agama apa. Ya Bapak Ibu. Ada magai ya dek karena kurang ilmu enak. Nyalah rajin sholat berjamaah kemarin. Ya, ketika nyalah rajin sholat berjamaah, menurutnya tidak bahagia riba itu. Enak. Karena sholat berjamaah itu sudah membersihkannya dari dosa-dosa yang lain. Ada Bapak Ibu yang rajin sholat berjamaah tapi riba dalam taruh, kadukun ya sering enak dosa-dosa mulut jangan disebut lagi. Ya. Asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah 208 yang membacakan tadi. Salah satu pun terkait seorang Yahudi yang masuk Islam.
Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Siapa orang Yahudi yang masuk Islam itu? Abdullah bin Salam. Dia Abdullah bin Salam tuh Yahudi awalnya masuk Islam, Bani Nadir Madinah ya. Masuk Islam, setelah masuk Islam masih ada keyakinannya, masih ada perbuatannya yang berbau-bau Yahudi. Kalau masuk Islam seharusnya hari yang mulia itu hari apa dalam seminggu Bapak Ibu? Jumat. Aku si Abdullah bin Salam masih mengagungkan hari Sabtu. Dan itu bisa terpengaruh loh yang lain. Ya, umat Islam yang lain bisa minimal samu keagungan hari Sabtu di hari Jumat. Kemudian pengharaman daging unta itu masih disampaikan padahal sudah masuk Islam. Itu ditegur. Ya, lalu apa bedanya Pak? Kalau Abdullah bin Salam sebelumnya Yahudi masuk Islam, awal semenjak lahir Muslim, dari rahim ibu yang Muslim, lingkungan Muslim, rajin sholat, tapi riba aja Pak. Ya, masih riba aja Pak. Masih kadukun juga baru. Ya, maka satu berislam yang benar yaitu berilmu Islam. Berarti awak diperintahkan, diwajibkan untuk menuntut ilmu agama. Nah, kondak khusus untuk santri, untuk ulama, seluruh yang mengaku Muslim seharusnya ya senang baraja agama. Yang kedua, berislam secara kafah, yaitu mengamalkan ilmu tadi. Kalau tahu wajib, jalankan sholat, puasa, zakat, haji. Kalau jaleh mau diharamkan, syirik, sihir, riba, makan harta anak yatim, ya, mencuri, berzina, berjudi, banyak tuh Bapak Ibu. Lah tahu ilmunya itu haram, maka berislam yang benar, tinggalkan seluruh yang diharamkan. Bapak Ibu, seperti itu kurang lebih berislam secara kafah. Islam adalah agama yang paripurna. Awak ditantang, silahkan cari satu persoalan saja. Persoalan akidah, ibadah, muamalah, adab, etika, hukum, bahkan ekonomi, politik, sosial, pendidikan, budaya yang tidak ada dalam Islam pembahasannya. Itu cari. Ya Bapak Ibu. Seluruhnya sudah ya dijelaskan di dalam seperangkat aturan yang maha lengkap dari zat yang maha lengkap Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ad-Dinul Islam. Tugas awak belajar dan mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Terakhir Bapak Ibu, jawaban yang telah dicatat di anak-anak awak tadi. Allah menciptakan awak, ternyata Allah bakal menjawab ulu. Ya. Biar semakin sempurna kehidupan makhluk Allah yang sempurna ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita sebaik-baik penciptaan. Maka penciptaan terbaik yang mana manusia supaya lebih sempurna itu Allah turunkan seperangkat aturan hidup yang bernama Ad-Dinul Islam. Nah, di dalamnya berisi ilmu dan amal. Di dalamnya berisi seluruh persoalan hidup. Ya, tidak ada persoalan hidup kecuali ada pembahasannya, ada solusinya di dalam Islam. Ya Bapak Ibu. Jadi Allah bertanggung jawab, tidak sekadar diciptakan jawab. Allah inginkan hidup teratur. Kemudian awak hidupku supaya selamat, bahagia, damai. Allah menciptakan awak bukan untuk disiksa, bukan supaya dewasa saru, cilaku, tidak.
maka supaya terwujud keselamatan, kebahagiaan, kedamaian dalam hidup awak, maka Allah perintahkan awak berislamlah. Yang ketiga, pasti awak inginkan sekecil apapun kebaikan yang awak lakukan itu bernilai. Bernilai untuk awak. Tidak ada sedikit pun Allah butuh dengan kebaikan awak. Taat manusia pertama sampai manusia terakhir, lalu bertambah keagungan Allah, tidak. Lalu in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kamu kan ingin bahagia hidupnya, selamat bahagia hidupmu. Kalau kamu berbuat bahagia, kamu ingin mati husnul khatimah, selamat, kamu akan mendapatkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kamu beramal ingin nanti selamat dari fitnah kubur, bisa menjawab pertanyaan malaikat, selamat, kamu bisa menjawab pertanyaan malaikat. Sampai hari kiamat, kamu ingin kuburanmu taman-taman surga, dengan amalanmu selama di dunia selamat. Sampai kiamat kamu merasakan kebahagiaan di alam kubur, sampai nanti surga. Ya, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Jawaban kenapa Allah mewajibkan masuk Islam secara kafah? Ya, supaya awak berpeluang mati dalam keadaan husnul khotimah, selamat dari fitnah kubur, kemudian kuburan awak teman-teman saruku sampai hari kiamat, dan kalau masuk saruku tuado 3 cara melalui proses hisab ringan dan bare, dan yang kedua masuk surga langsung. Ketika berhasil wala tamutunna illa wa antum muslimun, mendapatkan kematian dalam keadaan muslim, ya, insyaallah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Cuma ya kembali Bapak Ibu, budget kok itu meninggal gitu. Ya, kalau kurang singgah dulu ke neraka. Tapi kalau dicukup, langsung kasar hukum. Yang jelek, orang yang meninggal dalam keadaan muslim pasti masuk surga. Demikian Bapak Ibu, tambahan dari penyampaian Abu malam ini, ya, tentang sebuah pertanyaan, kenapa Allah mewajibkan awak berislam secara kafah. Kurang lebih serbu yang Abu sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi diri Abu yang menyampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian Abu tadi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.